Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di awal video barusan kita sudah melihat jalur masuk menuju area pedok dari jalan provinsi sudah mulai dilakukan penggalian badan jalannya. Dan di depan kita merupakan tikungan yang ke-17 menghadap ke arah trek lurus yang panjangnya 700 meter langsung menuju ke arah tikungan yang pertama yang ada di bawah bukit pink di depan sana. Kita melihat ke arah kanan dulu untuk melihat di sini apa saja yang sedang dilakukan di siang ini di sirkuit MotoGP Mandalika tanggal 4 Mei 2021. Sebuah pemancar sementara atau antena sementara yang berdiri tegak di sini sedang dilakukan sesuatu, entah peningkatan untuk 5G atau mungkin persiapan untuk pembongkaran dari antena sementara yang ada di sisi kanan dari tikungan yang ke-17 atau di sisi kanan dari tikungan yang ke-14. Di saat ini sekarang cuaca sedang cerah, namun ada awan tebal yang sedang melintas di atas sehingga tampilan atau tampakan dari sirkuit lintasan sedikit agak gelap. Kita kembali ke arah trek lurus lagi. Di tikungan yang ke-17 atau di sebelah kiri dari trek lurus terlihat masih berdiri tegak untuk mesin bore file yang dilakukan di area pedok atau area race control di depan ini. Tapi di sini sedang melakukan pengeboran dan pengecoran yang sedikit agak berbeda dari beberapa bulan yang lalu, persisnya di bulan Juli Agustus yang pernah saya liput, yaitu melakukan bore file di atas lintasan. Dan pengerjaan di sini terus dilakukan dari beberapa hari yang lalu dan sekarang sudah sedang melakukan untuk pengeboran dan pengecoran terus. Kita bisa melihat untuk sisa bukit dari makam yang sudah direlokasi kemarin. Ya, kemarin kita estimasi sekitar 2-3 hari akan tuntas, tetapi di hari ini tidak ada pengerukan atau tidak dilanjutkan sepertinya. Kita kembali lagi ke atas track lane di trek lurus ini. Kita akan menyusuri seperti biasa dari keseluruhan 4,31 km dengan 17 tikungannya. Kemarin sempat teman-teman ada yang bertanya kenapa bangunan atau beton-beton pit wall dibongkar lagi, tidak diletakkan seperti kemarin. Jadi kemungkinan ada alasan tertentu dari pihak para pekerja di sini. Ya, inilah di tunnel 1 dengan sejumlah beton pit wall di sini masih belum diletakkan lagi di mana mestinya. Kemudian progres dari sisi tunnel seperti yang sudah kita tahu sudah hampir selesai pengerjaannya, tinggal membuka lahan yang ada di depan di sisi sayap sebelah kanan. Kita lanjutkan ke arah tikungan yang pertama di sisi kanan dari track lane. Di trek lurus di sini masih melakukan penyempurnaan dari service road sebelah kanan beserta area rumput yang ada di kanan track lane. Kita berbelok kanan di tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua. Di sini pengerjaan yang sedang dilakukan masih sepertinya ini sebuah alat pengangkat dari lapisan subbase yang sedang terparkir di sini. Entah di titik mana yang akan dibongkar lagi. Kemudian pengangkutan dari alat finisher juga terlihat, satu unit diangkut oleh kren merah di depan kita. Ya, di atas track lane sendiri sedang beberapa pekerja sedang melakukan aktivitasnya. Kemudian kita akan menoleh ke arah tikungan yang kedua. Di sisi kanan dari tikungan yang kedua, seperti yang kita tahu dari kemarin sore, sudah mulai tersambungnya subbase di atas service road sebelah kanan.
Kemudian dari kejauhan di sini kita bisa pantau untuk service road sebelah kanan persisnya di sisi kanan tikungan yang ketiga menuju tikungan yang keempat sudah dilakukan base course ataupun lapisan prime coat-nya. Sekilas lapisan base course di sini sepertinya sewarna dengan pengaspalannya, dan sedikit lagi untuk service road sebelah kanan persisnya di atas drainase Indo atau di sisi kanan dari tikungan yang keempat akan juga dilapisi base course ataupun prime coat. Kita lanjutkan pantauan ke tikungan berikutnya. Hampir jam menunjukkan jam istirahat di siang hari ini, sehingga para pekerja sudah terlihat tidak begitu banyak beraktivitas. Kita berbelok kanan di tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam. Dan dari tikungan yang keenam kita bisa pantau langsung ke arah tikungan yang ketujuh, bahkan terus sampai ke tikungan yang ke-10. Pengerjaan di sini seperti yang terlihat masih harus disempurnakan area gravel bednya. Kemudian untuk sisi kanan dari service road sebelum di tikungan yang ke-8 atau sebelum tunnel 2 juga sedang dilakukan penyempurnaan, begitu juga dengan area rumputnya. Tapi kita pantau dulu untuk sisi kiri dari sayap tunnel 2 yang ada di depan ini. Penimbunan atau backfill di sisi sayap terus dilakukan sekaligus untuk perkerasannya dan agar segera selesai dari penyempurnaan proyek di area ini. Kita geser ke sisi sayap sebelah kanan dari tunnel 2 pelan-pelan begini. Terlihat jelas untuk area rumput di sisi kanan dari trackline akan segera tersambung melintas di atas tunnel 2. Seperti yang terlihat di sini, timbunan-timbunan sudah mulai didatangkan dan akan mulai diratakan segera. Dan nantinya area rumput akan sampai di tikungan yang ke-8, kemudian dilanjutkan oleh run of aspal yang ada di sisi kanan tikungan yang ke-8. Kemudian untuk area gravel bed juga di sebuah eskavator merah bersama truk yang berwarna putih biru di depan ini. Tapi itu akan dilanjutkan setelah pipa-pipa putih ini selesai disempurnakan. Kita sudah melewati tikungan yang ke-9 dan di depan kita ini merupakan tikungan yang ke-10. Masih melakukan penanaman pipa-pipa untuk fiber optik juga di sepanjang service road sebelah kiri. Dan pengerjaan di sisi pojok sebelah kiri dari tikungan yang ke-10, penyempurnaan dari area gravel bed maupun penghamparan subbase untuk service road luar. Kita berbelok kanan ke arah tikungan yang ke-11. Benar-benar indah pemandangan untuk sirkuit MotoGP Mandalika dari angle yang seperti ini. Dari kejauhan sini bisa kita pantau untuk service road sebelah kiri dari tikungan yang ke-11 akan tersambung menuju tikungan yang ke-12. Pemadatan untuk subgrade dan perkerasannya juga terus dilakukan oleh beberapa alat berat yang terlihat dari kamera ini. Dan tikungan yang ke-12 berbelok kiri menuju tikungan yang ke-13. Pengerjaan di beberapa titik di sini belum juga diselesaikan, termasuk area run of aspal yang ada di sisi kanan dari tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13. Dan tumpukan atau timbunan dari sejumlah gravel bed di sini juga belum dihamparkan menuju sisi kanan dari tikungan yang ke-13.
dan sudah mulai persiapan untuk jalur service road sebelah kanan dari titik sini, dari atas drainase pengganti sungai kemarin. Jalur untuk service road sebelah kanan sudah disiapkan, namun belum tersambung karena masih ada lahan atau sejumlah rumah warga di sini yang belum direlokasi. Teman-teman bisa perhatikan, bisa menghitung berapa sisa jumlah rumah yang ada di depan ini. Dan untuk service road menuju tikungan yang ke-14, dari 3 pipa beton yang ada terlihat di depan ini menuju ke sisi kanan, dan untuk tikungan dari service road sebelah kanan nanti kemungkinan akan berada di titik satu rumah atau di dekat area yang berterpal 3 warna di depan ini. Oke, kita lanjutkan, kita kembali ke atas track lane dan area rumput yang ada di sisi kiri tikungan yang ke-13. Terus akan dilakukan penyiraman agar makin menghijau dan terlihat asri seperti di beberapa titik yang sudah kita pantau tadi. Dan kita baru saja melewati tikungan yang ke-14. Terlihat di depan sini sebelum tikungan yang ke-15 untuk area gravel bed yang ada di sisi kiri sudah mulai ditambahkan timbunan-timbunan materialnya, dan juga masih beberapa pipa-pipa fiber optik belum ditanamkan di sisi kanan dari track lane. Ini bisa kita perhatikan sejumlah pipa-pipa berwarna hitam. Dan roller yang bergerak barusan masih mempersiapkan area rumput di sisi kanan dari track lane. Dan inilah tikungan yang ke-15 berbelok kanan, masih belum penyempurnaan dari service road sebelah kiri. Kemudian untuk pemantapan dari perkerasan area gravel bed, karena kita tahu gravel bed tidak hanya diletakkan begitu saja, tidak begitu simple dihamparkan begitu saja, namun untuk alas atau area subgrade-nya juga harus dipadatkan, harus diratakan seperti sesuai prosedur agar gravel bed nantinya tidak menurun di saat ada hujan atau diguyur air atau menggenang airnya di sini, sehingga dijamin tidak ada genangan air, kemudian gravel bed juga tidak turun ke bawah. Dan inilah tikungan yang ke-17 di depan kita. Di sisi kiri timbunan tanah-tanah disiapkan untuk area rumput, kemudian masih penyempurnaan dari jalur masuk ke menuju pit lane di sisi kiri dari tikungan yang ke-17. Dan tidak terasa satu lap putaran sudah kita lakukan bersama. Kita sudah kembali ke atas trek lurus, dan disinilah garis finish dan garis start juga. Dan di sini kalau teman-teman perhatikan ada beberapa titik-titik di sini merupakan pipa-pipa untuk kabel kelistrikan yang akan terkonek nantinya ke beberapa pit wall atau semacam kanopi pit wall untuk para pembalap dari masing-masing tim balap. Kita sudah menggeser ke sisi kanan dari sayap kanan dari tunnel pertama, dan persiapan untuk penebangan pohon dan relokasi lahan di sini sedang dilakukan. Beberapa pohon kelapa yang mana kita tahu milik dari warga yang menduduki atau mendiami area sini menebang pohonnya sendiri. Kemudian saluran drainase dari sejumlah drainase yang ada di dalam zona sirkuit juga sudah disiapkan di sini, akan terkonek langsung menuju ke titik tikungan yang ke-13. Dan di sini box culvert yang diletakkan akan menjadi jalur atau jalan raya di dalam zona sirkuit yang akan terkonek dari tunnel pertama menuju tunnel yang kedua. Kemudian nanti akan terbagi ke beberapa titik kaplingan resort yang akan ada di dalam zona sirkuit. Dan di sisi kanan di dalam zona sirkuit di sini kita bisa pantau sejumlah pipa-pipa beton masih terletak atau tergeletak di sini dengan jumlah ukuran yang berbeda, ada yang ukuran besar maupun kecil. Itu difungsikan untuk jalur drainase induk dari sejumlah drainase roton sepanjang lintasan, kemudian untuk utilitas pipa untuk pengairan atau PDAM-nya dalam zona sirkuit nantinya akan difungsikan. Oke, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.